Oke, kembali lagi bersama saya di 1 Second Motovlog. Pada video kali ini sore hari ya, hari Kamis. Mau panasi si Max aja, soalnya dari minggu habis dari nongkrong itu malam minggunya belum dihidupin sampai hari Kamis ini, jadi cuma ngandang aja di rumah. Soalnya yo kalian pasti udah tahu yo, sekarang lagi ada operasi patuh itu, pokoknya ada operasi gabungan itu. Jadi kalau motor-motor kayak gini tuh kalau dibawa keluar tuh juga agak was-was, karena yang pertama knalpotnya mesti blong. Nggak mungkin kalau motor-motor burap atau yang suka motor itu knalpotnya adem-adem tuh nggak mungkin. Aku rasa nggak mungkin kalau mereka ganti knalpot yang adem atau pakai knalpot standar, itu mesti nggak mungkin lah. Soalnya kalau kena motor burap itu kalau pakai knalpot standar itu kan mesti ngampet yo. Standar aja, spek standar, kasih motor standar, knalpot standar aja juga nggak enak-enak banget buat harian. Makanya diganti pakai knalpot yang racing. Dan ini lagi musim razia kayak gini, mesti banyak yang jarang dipakai, bukan nggak dipakai yo, tapi jarang dipakai. Ini cuma manasin aja sekalian ngebahas. Yang kemarin review mesin, itu aku kelupaan. Itu aku kampas kopling sama per kopling itu udah ganti yo, ini udah ganti. Per koplingnya aja, kalau kampasnya masih pakai standar. Dan aku bahas kalian aja di sini kenapa aku ganti per koplingnya ini. Oke, untuk spek ini kampas koplingnya masih standar. Aku punya bawaan motore, pakai bawaan M-Making atau yang fiction sejenisnya itu sama aja. Aku kampasnya pakai standar dan per koplingnya aku pakai punya R15 V3 atau VVA. Nah, itu kenapa aku pakai per kopling R15 VVA. Itu yang pertama. R15 VVA itu kan dibekali dengan 3 per kopling standar itu 3 itu udah dari public itu 3. Dan kalau yang M-Making ini atau jenisnya fiction R15 Sabre dan yang lain-lain kan 4 per kopling. Jadi kalau yang standar 3 dikasih di 4 ini, nah itu bakal kenyal banget. Nah, ini kenyal banget, murah yo. Per kopling ini tuh murah banget. Aku dapetnya di Sony Motor. Orang Jogja pasti udah tau lah kalau cari spare part Yamaha tuh di mana, di Sony Motor. Nah, itu murah banget di sana. Pokoknya harga standar lah, harga katalog. Itu udah cukup banget buat harian tuh, cukup. Nggak usah yang keras-keras. Itu belinya tuh 4 biji, soalnya standar kan 4 biji. Kalau R15 V3 kan 3 biji ya standar. Itu kalian beli aja nanti 4 biji. Itu satunya tuh harganya sekitar 7,5 kalau nggak salah, 7.500-an atau berapa itu lupa, pokoknya nggak sampai 10.000. Murah banget satu pere itu. Nanti kalian beli 4 aja dan langsung kalian pasang tuh udah PNP banget. Nggak ada yang harus dirubah, udah PNP, udah enak. Teman-temanku juga pakai per kopling ini tuh buat harian tuh juga enak, udah cukup banget buat harian. Nggak begitu keras banget seperti per kopling racing lainnya. Pokoknya udah lumayan lah, nggak mulur-mulur tariannya, nggak ada yang namanya slip. Soalnya kan dari standar kan 3 per kopling itu di R15 V3 itu kita ambil 4 kan udah lumayan cukup berat ya itu ya. 3 aja di R15 V3 aja udah lumayan, apalagi kalau kita pasang 4 per kopling kayak gitu. Itu udah murah banget, opsi paling murah. Nggak usah beli per kopling racing tuh udah cukup banget, udah kenyal. Ini lebih keras ya daripada standar M-Making. Pokoknya nggak keras-keras banget, tapi ya di pertengahan gitulah, cukup buat harian, nggak bikin pegel jari. Dan pokoknya enak banget. Kalian bisa coba opsi ini per kopling pakai R15 V3 tuh kan bisa coba aja di motor kalian, pasti
enak hasilnya. Kalau kampas koplingnya pakai bawaan aja udah enak, nggak usah diganti pakai racing-racingan. Kalau aku pakai standar ini udah enak, kampas koplingnya pakai ori, udah gigit banget. Nanti selip. Kayak ini. Aku kemarin juga disaranin sama temenku yang udah pakai per kopling ini, ganti aja pakai per kopling R15 V3 itu udah enak. Dan aku cobain ini, udah lama ya. Ini tuh aku beli tuh sebelum rakit mesin, pokoknya Januari yang aku ganti duluan tuh per koplingnya ini pakai R15 V3 karena kalau bongkar sendiri di rumah kan juga gampang, cuma bongkar blok kanan tok. Dan sekalian ganti oli aja kalau mau ganti per kopling ini, supaya olinya fresh dan pokoknya jadi enak lah. Kalian bisa rasain aja pakai per kopling R15 V3 ini. Nggak sampai 40.000, nggak sampai 40.000 udah kopling udah kenyal, enak banget. Buat harian udah lebih dari cukup kalau menurutku. Oke, kita coba tarik yuk. Kita coba tarik dulu, apakah mulur-mulur tariannya atau enggak. Enak banget, gigit banget pokoknya. Mantap. Pokoknya ini recommended banget buat harian yo. Buat harian sama touring tuh enak banget, nggak begitu keras. Pemasangannya juga PNP mudah banget, di rumah juga bisa. Kalau kalian yang punya kunci-kunci juga bisa lah pasang sendiri, cuma modal kunci T doang, T8, T10 itu udah bisa ganti per kopling. Kenyal banget. Pokoknya recommended lah buat kalian yang pakai buat harian, nggak usah beli per kopling racing lainnya. Yo, kalian kalau mau coba-coba yang lain juga nggak apa-apa, kalian bandingin gitu. Kalau aku dulu langsung ganti ini yo, nggak aku compare sama per kopling lain. Aku juga udah pernah nyoba pakai per kopling apa itu punya temenku, itu juga kekerasan. Kalau menurutku buat harian tuh keras banget ini nih. Kalau keras banget tuh buat harian tuh nggak nyaman yo. Buat harian nggak nyaman kan. Biasanya dipakai buat sirkuit atau yang balapan-balapan lainnya. Kalau pakai buat harian yang notabene ke macet-macetan ke kota itu nggak enak banget, di tangan tuh terasa pegel banget. Dan tips buat kalian yang mau pasang per kopling ini, kalau masih kurang keras menurut kalian tuh bisa diganjel pakai ring. Belakangnya diganjel pakai ring itu nanti keras, lebih keras dikit daripada ininya yang ori R15 V3. Kalau ini nggak tak ganjel, pokoknya langsung pasang aja nggak apa-apa. Oke, itu opsi ya buat kalian kalau mau pakai per kopling yang nggak standar. Itu pakai R15 V3 aja udah enak banget buat tarian-tarian harian ya. Di tangan juga nggak begitu pegel, pokoknya masih masuk lah buat harian tuh, masih masuk, nggak bikin tangan kalian pegel. Soalnya kalau dari standar itu paling meningkat 20% kekerasannya, meningkat 20%. Jadi nggak begitu keras banget, masih masuk buat harian. Oke, sekian video dari saya. Ini cuma jalan-jalan sore aja yo, jalan-jalan sore mana sisi Maxi ini, karena kalau nggak dipanasin tuh takutnya akhirnya soak yo. Akhirnya soak nanti malah repot lagi. Ini aki masih bawaan dari Maxi ini. Ini tahun 2016, motor 2016, akinya masih awet sampai sekarang. Rahasianya tuh apa? Rahasianya tuh lampu, kalian harus pakai saklar lah. Lampu kalian pakaiin saklar, nanti insya Allah awet. Nah, itu kalau siang kayak gini tuh aku jarang yo hidupin lampu, karena yo boros juga kalau pakai lampu, makanya aku matiin aja. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like,
komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya dan updatean terbaru dari Simex ini. Pokoknya stay tune aja, subscribe, pokoknya subscribe dulu, nanti ada konten-konten yang menarik lah buat kalian.